Pengertian mursyid. Kata mursyid berasal dari arsyada yang artinya petunjuk. Sedangkan pelakunya adalah mursyid yang artinya orang yang ahli dalam memberi petunjuk dalam bidang agama. Menurut pengertian ini, yang disebut mursyid adalah orang-orang yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntun, membimbing dan menunjukkan manusia ke jalan yang lurus atau benar dan menghindarkan manusia dari jalan yang sesat. Tentu saja mereka sebelum ditugasi oleh Allah telah mendapat pengajaran terlebih dahulu dan mendapatkan bekal yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pembimbingan. Menurut Rasulullah SAW bahwa jajaran petugas-petugas Allah Subhanahu wa taala memimpin dan membimbing umat adalah para nabi, para rasul dan para khalifah Allah, khulafaur rasyidin al-mahdiyyin, yakni khalifah Allah dan khalifah Rasulullah yang memberi petunjuk dan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anh menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dahulu kaum Bani Israel dipimpin oleh para nabi. Setiap seorang nabi meninggal dunia, maka diganti seorang nabi lainnya. Maka sesungguhnya tidak ada nabi yang menggantikan setelah aku meninggal dunia. Namun yang menggantikanku adalah khalifah-khalifah. Maka mereka banyak mempunyai pengikut-pengikut. Sahabat bertanya, wahai Rasul, apa yang engkau perintahkan pada kami? Rasul menjawab, laksanakan baiat seperti baiat pertama kali di hadapan mereka dan tunaikan hak-hak mereka. Kalian mintalah kepada Allah yang menjadi bagian kalian, karena Allah Ta'ala menanyakan tentang apa yang mereka pimpin. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Mursyid adalah guru yang membimbing murid untuk berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala dengan menapaki jalannya. Dengan bimbingan guru itu, murid meningkat derajatnya di sisi Allah, mencapai rijalullah dengan berbekal ilmu syariat dan ilmu hakikat yang diperkuat oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta mengikuti jejak ulama pewaris Nabi dan ulama yang telah terdidik oleh mursyid sebelumnya dan mendapat izin dari guru di atasnya untuk mengajar umat. Guru yang dimaksud adalah guru yang hidup sejaman dengan murid dan mempunyai tali keguruan sampai Nabi Muhammad SAW. Guru yang demikian itu adalah yang sudah arif billah, tali penyambung murid kepada Allah dan merupakan pintu bagi murid masuk kepada istana Allah. Dengan demikian, guru merupakan faktor yang penting bagi murid untuk mengantarkannya menuju diterimanya taubat dan dibebaskannya dari kelalaian. Dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, murid wajib baginya menggunakan mursyid atau pembimbing. Syekh Abu Yazid Al-Bustami berkata, "Man lam yakun lahu syaikhun yurshiduhu famurshiduhu syaitan." Orang yang tidak mempunyai syekh mursyid, maka syekh mursyidnya adalah syaitan. Muhammad Amin Al-Qurdi dalam kitabnya yang berjudul Tanwirul Qulubi Muamalatil Alamil Qulub menjelaskan bahwa pada saat murid ingin meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, tariqatullah, ia harus bangkit dari kelalaian. Perjalanan itu harus didahului dengan taubat dan segala dosa, kemudian ia melakukan amal soleh. Selain itu, ia harus mencari seorang guru mursyid yang ahli keruhanian, yang mengetahui penyakit-penyakit kejiwaan dari murid-muridnya. Guru tersebut hidup semasa dengannya, yaitu seorang guru yang terus meningkatkan diri ke berbagai kedudukan kesempurnaan, baik secara syariat maupun hakikat. Perilakunya juga sejalan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, serta mengikuti jejak langkah para ulama pendahulunya secara berantai hingga kepada Nabi SAW. Gurunya itu juga telah mendapat lisensi atau izin dari kakek gurunya untuk menjadi seorang mursyid dan pembimbing keruhanian kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga murid berhasil diantarkan kepada makom-makom dalam tasawuf dan tariqat. Penentuan guru ini juga tidak boleh atas dasar kebodohan dan mengikuti nafsu.
Amin Al-Qurdi, Tanwirul Qulub, halaman 524.